Warga Nahdien berduka. Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di dunia yang pimpinan tertingginya Raisam PBNU seharusnya ditempati oleh ulama yang bijaksana, ternyata diduduki oleh manusia yang dari mulutnya justru keluar fitnah kepada umatnya. Nah sekarang PCNU itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCNU yang sudah mulai menolak wirid yang sering kita baca, Robitul Haddad dan semua. Saya berpikir channel Benteng Nusantara ini termasuk sakti ya, nggak bergeming gitu ya. Bayangkan, ini kalau kita berpikir normal, hanya channel YouTube yang tidak tahu siapa juga yang punya, dimana nongol suara saja, terus clipping video, tapi begitu berani. Saya pikir ini ngacangin ya, nyuekin gitu. Ultimatum atau seruan yang disampaikan oleh GP Ansor ya, nggak tanggung-tanggung ya. Kemarin kan thumbnailnya itu bahasanya kan Kiai Miftahul Hayat itu tukang fitnah. Nah, itu Anda baca di atas itu ya, yang atas Rais Am PBNU Kiai tukang fitnah. Terus judulnya di bawah itu, ya Allah, Rais Am PBNU ternyata Kiai tukang fitnah. Itu lalu ada berita ya. Hari Minggu ada berita LBH GP Ansor tuntut pemilik akun YouTube hina Rais Am PBNU minta maaf. Disuruh minta maaf Pak. Bahkan diberi waktu 2 kali 24 jam. Kalau Anda baca di situ ya. Coba perhatikan ya. Ini adalah pimpinan tertinggi warga NU. Kita harus menjaga marwahnya. Fitnah tersebut telah melukai organisasi dan warga NU. Kami tunggu dalam waktu 2 kali 24 jam. Jika tidak segera dilakukan, kami akan mengambil jalur hukum. Nah, ini kan maksudnya dilakukan itu meminta maaf Pak. Sampai sekarang boro-boro minta maaf Pak. Menghapus videonya aja enggak. Walaupun saya juga agak-agak mikir kenapa thumbnailnya diganti. Ya, cuma ganti judul ya, sama dengan punya Gus Fuad itu. Awalnya tua bangka, tiba-tiba hilang tua bangkanya, tapi tetap linknya tetap, channelnya tetap, videonya tetap, narasi tadi itu. Sekarang Anda bayangkan Pak, apakah kalau dirubah thumbnailnya itu lalu berubah Pak? Oh enggak. Di dalam video itu tetap ada ya. Keluar dari mulutnya fitnah. Siapa mulutnya itu Pak? Ya Anda pikir-pikir sendiri. Apa mau ngeles lagi? Kan saya tidak bilang keluar dari mulut Miftahul Hayat. Apa enggak gitu? Ya. Enggak, maksud saya enggak sejauh itu. Ya. Tapi ini kok ada gitu ya. YouTuber ya. Channelnya ya besar juga enggak. Tapi di ultimatum GP Ansor begitu enggak bergemingnya gitu. Seolah-olah kebal sekali ya. Kita tunggu saja ya. Ini sudah 2 kali 24 jam loh. Hari Minggu ini sekarang sudah mau masuk hari Kamis ya. Minggu, Senin ke Selasa kan sudah selesai 2 kali 24 jam itu ya. Ya kalau ternyata tidak ada apa-apa, ya kita bertanya-tanya, ini GP Ansor apakah hanya sebatas gertak sambal saja? Sudah nyata-nyata nggak ada minta maaf, boro-boro minta maaf Pak. Menghapus aja enggak, bahkan ngecoh gitu bahasanya. Thumbnailnya aja diganti, isinya sama ya. Ini terpantau sampai sekarang, sampai saya buat konten ini ya. Ya nggak tahu kalau tiba-tiba hilang ya. Setidaknya sudah terlewat 2 kali 24 jam itu. Dan nggak ada permohonan maaf seperti yang diminta ya, atau yang ditekankan oleh LBH-nya ini padahal Pak ya, lembaga hukumnya ya. Kalau LBH apa GP Ansor aja dikacangin begitu ya. Udah gitu yang membuat ini situsnya situs resmi NU Jatim ya. Hebat apa sih YouTuber ini kok keren sekali, penasaran ya, karena nggak ada mukanya sih YouTuber, nggak ada muka emang agak repot ya. Nggak tahu kita siapa orang di balik ini, suaranya juga nggak tahu suara siapa ya. Tetapi ini pelajaran kepada publik ya. Kalau sebegitu enaknya orang maki-maki orang tertinggi di satu instansi dan hanya diberitakan di media harus minta maaf, kalau tidak akan begini begitu. Tetapi YouTubernya nggak minta maaf, malah menghapus videonya aja enggak, cuma ngecoh dengan ganti thumbnail tapi nggak ada apa-apa. Wah. Ya 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin orang ini ada pegangannya, dia kuat dia ya. Atau yang kedua dia merasa aman, nggak jelas. Bahkan kalau ada scroll di kontennya itu malah nge-share video orang gitu yang isinya itu seharusnya siapa yang minta maaf, seolah-olah
Mestinya mungkin Rois Am yang minta maaf, bukan dia gitu, karena memfitnah kayak. Mungkin begitu ya. Tetapi yang saya herankan itu ya, kalau selevel YouTuber begini aja begitu berani gitu ya. Dan nggak ada takutnya gitu, nggak ada khawatirnya gitu. Saya ingat dulu ada kasus YouTuber itu dikandangin ya, itu nggak bicara tentang top leader PBNU, bukan Rois Am ya, tapi mungkin genrenya berbeda, dikurung Pak, nggak tanggung-tanggung ya. Walaupun mungkin berbeda, tetapi kadung ada bersuara dari GP Ansor ini, ya kita memohon ada kejelasannya. Apakah ya sudah nggak apa-apa, nggak minta maaf, yang penting ganti thumbnailnya udah, yang penting secara bacaan nggak ada bahasa fitnah. Kalau masalah isi ya nggak apa-apa, isinya cuma orang ngomong aja, nggak ada mukanya juga. Yang penting tidak tertulis ada bahasa tukang fitnahnya, ya mungkin begitu ya, wallahu alam. Tapi kita tunggu saja ya, karena ya agak-agak penasaran juga gitu. Masa ngurusin ini aja kok nggak ada kelanjutan kayaknya itu ya. Atau mungkin masih proses atau apa, mungkin saya tertinggal berita. Ya mohon kalau yang tahu berbagi berita masalah ini, karena ini penting Pak. Dan ini sudah bukan masalah nasab Pak. Ini Rais Am dicap tukang fitnah, kiai tukang fitnah. Nah, sekarang diganti judulnya, bala ucapan terima kasih. Tetapi isinya sama. Ada bahasa yang keluar dari mulutnya fitnah, lalu ada di situ narasinya atau ceramahnya Kiai Miftahul Ahyar ya, Rois Am. Atau mungkin mau berkelit tadi itu. Tapi saya kan tidak bilang Kiai Miftahul Ahyar tukang fitnah, kan enggak. Ya silahkan Pak ya, silahkan. Kalau bagi saya cuma penasaran aja, kok ada orang sekuat begini gitu ya. Walaupun ya sebetulnya kalau kuat banget nggak usah diganti gitu ya. Tapi diganti thumbnailnya, mungkin masih ikut-ikut UU ITE lah gitu ya. Ya saya pakai punya Gus Puad itu, diganti gitu, apa namanya, tua bangkanya dibuang gitu atau apa gitu ya. Ya tetapi sekali lagi ya, semuanya bisa terjadi. Kita doakan saja semuanya lebih baik. Kalau ada yang melanggar, ada yang sudah benar-benar kurang ajar ya, memang harus segera ditindak gitu ya. YouTuber pro, YouTuber kontra itu pilihan saja. Tapi Anda membuat narasi, ya walaupun berlindung di balik tembok nggak jelas siapa orangnya. Siapa tahu ada yang tahu siapa Anda itu ya. Ya siapa tahu lah ya. Jadi kita tunggu-tunggu saja. Saya penasaran aja ya. Walaupun ya mungkin saya bisa berbicara masalah ini lebih detail di sisi lain, tapi enggak. Saya mengikuti yang beredar di media saja. Ada pemberitaan di ultimatum 2x24 jam. Ternyata bukan minta maaf, malah cuma merubah thumbnail, isinya sama. Itu ya, kita tunggu saja, penasaran. Allahumma dinna